Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham. Gampang nggak? Paham, Pak. Gampang nggak? Gampang ya? Lumayan, Pak. Gampang ya. Nah sekarang proses bagaimana caranya kita mengekspor video. Tadi kan kemarin kan permintaannya kan kita harus ekspornya itu dalam format MP4 ya. Proses render di proses mengekspor video di Adobe Premiere. Yang berikutnya itu adalah proses ekspor video di Adobe Premiere. Ini pengerjaan di title di Adobe After Effects. Kemudian yang C ya, yang C besar. Yang C itu adalah C besar. Enter. Berikutnya itu adalah proses mengekspor ya. Proses mengekspor video proses mengekspor video gabungan antara Adobe After Effects dan Adobe Premiere. Karena proses terakhirnya itu adalah di Adobe Premiere, jadi karena proses compositingnya atau proses penggabungannya itu adalah di Adobe Premiere, perhatikan, karena proses penggabungannya dilakukan di Adobe Premiere, ya, proses rendering atau pembuatan video juga dilakukan di Adobe Premiere. Jadi karena prosesnya itu tadi dengan menggunakan terakhir itu di Adobe Premiere ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama itu adalah pilih menu file, kemudian pilih export. Jadi di situ itu ada pilihan export ya. Ini ya, file kemudian export. Export kemudian pilih media. Paham sampai di sini? Ekspor kemudian media ya. Media gitu ya. File export kemudian pilih media. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang harus kalian tentukan itu adalah pertama adalah untuk menampilkan output ya. Export setting ya. Untuk menampilkan export setting. Jadi untuk menampilkan export setting. Kemudian atur export settingnya. Export setting sebagai berikut. Nah, permintaannya itu kemarin itu adalah disimpan dalam format MP4. Berarti di sini format yang digunakan itu adalah H264. Paham sampai di sini? H264. Nah, terus kemudian kalau yang paling aman itu adalah dalam proses pengeksporan video itu kalian bisa menggunakan ada dua nih. Bisa pilihan menggunakan high bit rate atau bit rate atau dengan medium bit rate. Jadi kalau misalnya untuk konsumsi di handphone atau konsumsi di konsumsi di handphone atau konsumsi untuk di YouTube gitu ya, nggak usah menggunakan yang high res ya, tapi kalian gunakan yang match source medium bitrate. Kalian gunakan yang ini saja, paham? Jadi kalian gunakan match source medium bitrate. Jadi pertama itu adalah format ya, formatnya itu gunakan H264, H264 atau MP4.
Kemudian yang kedua itu adalah gunakan presetnya. Presetnya itu adalah gunakan match source ya. Match source. Kemudian medium bit rate. Kita gunakan yang ini saja untuk presetnya ya. Kemudian di sini ada pilihan namanya output name ya. Kemudian ada pilihan namanya output name. Nah, output name-nya itu kalian pilih misalnya. Output name. Nah, output name-nya itu kalian pilih misalnya namanya mau diganti nama apa. Namanya diganti dengan nama tertentu disertai tempat menyimpan file hasil render. Jadi kalau kita pilih di sini nih, klik, nah namanya mau diganti apa nih? Misalnya saya letakkan di desktop, namanya export clip 2, kemudian kita pilih save misalnya. Selanjutnya, yang berikutnya itu adalah aktifkan ekspor video dan ekspor audio. Ini penting ya. Jadi aktifkan ekspor video dan ekspor audio. Ya, kemudian yang terakhir pilih yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah pilih ekspor. Pilih ekspor. Pilih ekspor. Itu saja. Paham sampai di sini? Paham tidak? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk yang di saya nggak ada preset yang sama kayak Bapak, Pak. Yang mana? Yang Yang mana? itu. Yang ini. Kalau tidak ada, gunakan aja misalnya adanya yang apa? High bit rate. Ada HD doang tapi nggak ada trade-nya. Adanya apa? Match saja, match source saja. Adanya apa? Match source atau match bitrate? Nggak ada juga, Pak, yang adanya 3GPP itu. Yang di mana? Yang di preset? Yang di preset atau yang di itu? Yang di preset atau yang di preset, Pak. Yang di preset itu H264, yang di yang di format udah ya? Di format udah. H264-nya Udah. Kalau misalnya di preset itu adanya apa? Kalau misalnya menggunakan misalnya HD 720 ada nggak? HD 720p. Oh, ada. Nah, itu gunakan yang itu juga nggak apa-apa. Oh, HD iya, 720p. Kalian gunakan HD 720p juga nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Atau iya. HD 720p ya. Ada kan? Ada, Pak. Ya, oke. Nah, Kasih, kemudian Pak. kemudian pilih ekspor sampai selesai. Klik. Udah, baru tinggal kalian upload ke Instagram. Mengerti ya? Sampai di sini mengerti tidak? Mengerti, Pak. Mengerti ya. Terus kemudian perhatikan juga misalnya kalau dalam membuat berita kan ada susunan teksnya misalnya apa gitu ya, judulnya apa, susunannya apa gitu ya. Kalian boleh menggunakan video, kalian ambil sendiri dengan menggunakan handphone nggak apa-apa. Ya, dengan menggunakan handphone nggak apa-apa. Kalian kerjakan aja asal itu video karya kalian sendiri gitu. Nah, kalau musiknya boleh kalian cari musik yang gratis di YouTube Studio gitu ya. Itu kan banyak sekali audio-audio yang gratis gitu ya. Karena kalau misalnya di Instagram itu kalau nggak salah kalau ngambil dari orang itu nggak bisa keluar suaranya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah seperti itu. Paham sampai di sini? Susah nggak? Paham, Pak. Susah nggak nyusunnya? Sudah mulai ngerti kan proses kerjanya? Iya, Pak. Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti ya. Nah, kira-kira yang bisa saya persiapkan, saya ajarkan ke kalian itu dalam proses pembuatan tugas untuk UAS itu kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak?
Kalian butuh catatannya nggak nih? Butuh Pak. Butuh ya. Ini saya kirim ulang ya catatannya ya. Ini yang atas belum saya jelaskan nih. Yang atas itu tentang masking ya, tentang masking belum saya jelaskan, nanti saja. Maskingnya belum saya jelaskan. Nanti kasih tahu ya, saya belum menjelaskan tentang masking ke kalian ya. Baik Pak. Iya Pak. Nah, untuk minggu depan belajarnya itu adalah kita menyunting video profile, tapi bentuknya itu seperti workshop. Jadi kan saya kebetulan ada project untuk mengerjakan video profile investment gitu ya. Nah, nanti saya kasih kalian itu video mentahnya, terus kemudian kita susun bareng-bareng supaya kalian tahu cara kerjanya. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi supaya kalian, jadi tolong hadir karena materinya dari project yang bisa kalian pelajari. Nanti kalau misalnya kalian ya pada saat kuliah kayak sekarang, misalnya ada orang yang mau belajar misalnya video nikahan, kalian suntik. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Itu nanti untuk motion grafiknya apa aja ya Pak bentuknya? Apa? Bentuk motion grafik yang ditambahkan buat UTS itu apa aja Pak? Oh, teks saja, teks. Oh, teks saja ya Pak? Oke Pak. Teks saja. Tapi kalian gunakan teksnya itu jangan yang, maksudnya animasi teksnya itu jangan yang berlebihan gitu. Paham ya? Terlalu bermacam-macam, terlalu aneh. Kalian komparasi aja dengan misalnya di Kompas itu kayak apa sih gitu ya. Kalian buka aja misalnya, channelnya Kompas misalnya. Bentuk-bentuknya itu kan nggak berlebihan gitu ya. Atau misalnya kalian lihat Instagramnya Kumparan atau Kata Data, itu kan banyak sekali berita-berita yang disampaikan dalam bentuk motion ya. Nah, kalian buatnya itu seperti itu kira-kira. Paham? Nah, Mbak. Kemudian untuk bahan berita yang visualnya gitu Pak, itu ambil aja ya Pak dari Google gitu. Ya boleh, kalau misalnya sebenarnya sih saya kepengennya kalian ambil pakai handphone aja gitu, maksudnya ngambil di sekitar kalian aja. Oh, kan news kan dari sendiri aja ya Pak? Iya, kan news kan bukan berarti harus ngambil news kan bukan harus berarti misalnya news nasional atau apa ya, tapi kalian kan misalnya ambil dari sekitar kalian gitu. Sekalian praktek aja jurnalistik ya. Baik Pak. Nah, jadi ambil pakai handphone aja nggak apa-apa. Hasilnya belum maksimal ya, namanya prosesnya belajar gitu kan. Nggak apa-apa, tapi karya kalian sendiri gitu. Paham ya? Pak izin bertanya Pak. Ya, gimana sih? Nah kan ini videonya harus mengandung unsur berita lah ya. Nah Ya, kemudian kalau seandainya lebih dari 30 detik itu Pak. Ya, kalau lebih dari 30 detik nggak apa-apa, tapi kalau Instagram feed kan maksimal 159 detik ya, atau hampir 1 menit lah ya. Ya kan? Nggak apa-apa, kalau misalnya lebih dari 30 detik nggak apa-apa. Atau misalnya gini aja, atau bentuknya itu feature, misalnya kalian bercerita tentang apa gitu. Lebih gampang mana? Feature atau lebih gampang news? Terserah kalian. Kalau menurut saya ya Pak, gampangan news Pak daripada feature. Oh, gampangan news. Oke, kalau gampangan news ya silakan kalian gunakan news saja, nggak apa-apa. Kalau feature kan misalnya kalian keluar rumah kayak gitu kan ya, dibuat video gitu, terus kemudian ditambahkan title sedang apa kayak gitu kan bisa ya, gitu. Atau kalian bercerita tentang tanaman kayak gitu kan, itu bisa. Nah, targetnya itu nanti akan saya kirimkan ke kalian ya. Kalian itu harus bisa seperti kakak kelas kalian nih, saya kirimkan ke grup aja ya. Ini karya-karya kakak kelas kalian. Bentar, saya kirimkan ke grup. Itu targetnya itu ya. Aku mau tanya, kalau misalnya nanti tugas UTS-nya itu kayak opening news gitu, boleh nggak Pak? Opening news kalau opening news nggak ada kontennya kan? Iya, maksudnya ada kontennya, jadi ada rubrik-rubriknya gitu Pak.
Oh, boleh aja sih, boleh aja. Tapi kan jadi terlalu banyak ya. Kalau openingnya ya paling cuma 5 detik aja cukup sih sebenarnya. Ya, kalau opening itu cukup 5 detik gitu ya. Nah, targetnya itu saya kepengen kalian bisa seperti itu. Ya. Tapi nanti itu untuk apa namanya? UAS lah ya. Ini untuk UAS. Kalian bisa seperti itu tuh. Udah saya kirimkan ke grup. Lihat nggak? Lihat Pak. Iya sudah ada Pak. Sudah ada. Ada, Pak. Itu karya kakak kelas kalian. Hasilnya keren-keren. Bagus. Jadi itu kombinasi antara video dan video motion. Jelas? Sampai di sini? Pak Sulis izin bertanya. Ya, silakan. Melan izin bertanya Pak, kalau sepertinya kan bisa pilih gitu ya Pak, mau news apa mau picture gitu, bisa nggak Pak? Iya boleh, silakan aja. Saya kasih keleluasan untuk memilih ya, bebas ya temanya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Yang penting kalian mengerti ya, dan mengerjakan sendiri, itu yang paling penting sih sebenarnya buat saya. Kalau dari sisi konten kan kalian pasti nanti lebih paham lah ya nantinya ya. Nantinya kalian lebih paham lah. Kalau dari sisi teknik, yang penting kalau dari saya itu dari sisi teknisnya itu kalian memahami. Nah, kalau misalnya di UAS itu harus betul-betul video beneran, karena saya berharap kalian semua video dari kelas A, B, C, dan D itu masuk ke channel YouTube sendiri, nanti dikelola sendiri oleh kalian. Nah, kalau misalnya setiap angkatan dari kalian itu subscribe kan itu kan bisa dikelola untuk ini ya. Kalau misalnya orientasinya tadi ya, orientasinya itu mengembangkan channel atau sebagai bahan untuk adik-adik kelas kalian untuk praktek. Bisa juga tuh. Makin lama kan makin banyak videonya. Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi nanti setiap mahasiswa penerbitan jurnalistik, baik itu kakak kelas kalian maupun adik kelas kalian harus subscribe. Karena nanti dihibahkan tuh dari kalian ke adik kelas kalian. Hibahkan lagi ke adik kelas kalian. Kali aja mungkin misalnya menghasilkan ya. Kalau menghasilkan buat menolong kalian juga gitu. Paham ya? Sampai di sini? Pak. Ya, ada lagi? Saya izin mau bertanya. Untuk yang tugas UAS UTS ini kan motion graphic gitu ya Pak. Kalau di kelas PBD kan sebelumnya dikasih arahan pembelajaran terakhir tuh yang 3 foto, yang biologi, sains sama apa gitu Pak. Ada yang 3 itu yang bahan dari Bapak itu kan. Ya, nah, betul lah. Terus untuk UTS ini kan Bapak bilang di grup bikin yang buat di Instagram. Nah, berarti ini yang buat di UTS ini bahannya itu dari foto atau video Pak? Karena tadi saya dengar ada yang videonya diambil sendiri, jadi takutnya miskomunikasi Pak. Boleh foto, boleh video. Oh, boleh foto, boleh video ya Pak? Boleh foto, boleh video. Makanya sebenarnya kalau mau kelihatan lebih dinamis itu videonya itu kalian ambil gitu ya. Karena kalau di news itu kan kadang-kadang di kantor berita itu kadang-kadang dia tidak mendapatkan video ya, tapi berupa foto gitu ya. Nah itu harus kalian akalin supaya tampilannya menarik gitu, seperti apa gitu. Paham ya? Ya, makasih ya Pak. Jadi akan lebih baik misalnya kalian atau misalnya kombinasi antara foto dan video. Kan cara pengerjaannya sama kan? Sama nggak cara pengerjaannya? Sama. Cara pengerjaannya itu sama. Iya Pak. Jadi foto itu juga bisa diimport ke Adobe Premiere maupun Adobe After Effects ya, foto aja ya, bisa. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, paham ya? Iya Pak, paham Pak. Paham. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Ini apa namanya? Ya kalau bisa harus ahli lah kalian lah, karena kan kalian adik-adik kelas saya ya, jadi harus pinter-pinter, harus eksis lah di dunia industri nanti.
Ya, kira-kira dari